Puluhan warga Apala, Kecamatan Barebgo, Kabupaten Gonogoro di kantor Camat Barebgo, Senin, 6 Januari 2025. Mereka menuntut Camat Barebgo, Haji Faida untuk lengser dari jabatannya, diduga karena pembayaran gaji honorer di Kelurahan Apala sekira 19 juta rupiah yang terdiri dari tunjangan kepala lingkungan, insentif kader, pembayaran listrik dan wifi, pembayaran honor dan lainnya untuk tahun anggaran 2024 belum dibayarkan. Ini terjadi karena Camat Barebgo, Haji Faida, tidak mau menandatangani berkas pencairan padahal berkasnya dinyatakan lengkap, diungkap salah seorang tokoh masyarakat Apala, Andi Akbar. Entah apa alasannya, tidak ada alasan urgen yang dia sampaikan ke kami. Terkesan semena-mena, sambungnya. Selain itu ia juga mengungkapkan, dana fisik pembangunan paving blok di Kelurahan Apala tahun anggaran 2024 sekira 175 juta rupiah juga tidak ditandatangani Camat Barebgo hingga tidak bisa dicairkan. Sebenarnya sudah dilakukan mediasi terkait hal ini, Pak Koramil dan Kapolsek juga turut serta memediasi tapi hasilnya nihil, bebernya. Camat Barebgo ini terkesan keras kepala, tidak tahu apa alasannya, tandasnya. Selain itu, kerukunan keluarga dan masyarakat Apala berencana akan melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan Camat Barebgo, Haji Faidah terhadap salah satu lurahnya. Hal tersebut diungkapkan salah satu koordinator aksi, Andi Mantrabumi menyampaikan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat yang mengarah pada dugaan pengancaman yang dilakukan Haji Faidah kepada Lurah Apala. Kami punya bukti kuat, dan jangan menganggap bahwa warga Apala yang sebagian besar orang tuanya bekerja sebagai petani tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk melaporkan jika diperlukan tak adil, diungkapnya. Pak Lurah siap 2 kita KTM hari Senin, SY tanggalkan baju dinasku hadapi SY SM2 ke istri Tea, jangan ki jeda pengecut, hari Senin kita buatkan SY sejarah dan SYJG buatkan ke sejarah, narapi niwetuna Pak Lurah yang mate atau idi. Bapak Lurah siap-siap kita ketemu hari Senin, saya tanggalkan baju dinas hadapi saya bersama istrimu, jangan jadi pengecut. Hari Senin kamu buatkan saya sejarah dan saya juga buatkan kamu sejarah. Sudah saatnya Bapak Lurah, saya yang mati atau kamu? Bunyi pesan yang diterima Lurah Apala dari nomor atas nama Faidah Camat Barebgo. Ada ini aman itu. Mulai ini. Sorry. Pak, ada gini. Sedikit lagi. Sure. Satu. Siap. Nih, di oh itu boleh bangga polsek. Di mana? Tadi dulu udah.
bisa ambil gambar di sekarang di kantor ada demo kita kasih aman. Satu pakan ini mas masuk. Satu pakan itu pakan. Satu, dua. Cicapi dan campur nak. Cicapi. Campur nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama saya mewakili masyarakat Apala memohon maaf yang sebesar-besarnya pada para petugas keamanan karena kami menyampaikan surat itu jam 9, tapi karena ada beberapa masalah teknis akhirnya motor sampai jam 10 sekarang dan merepotkan begitu banyak orang dengan hanya persoalan yang sebenarnya tidak terlalu berat. Tapi alhamdulillah ini adalah awal tahun 2025 yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berjuang melawan segala bentuk kezaliman. Masyarakat Apala dengan berbagai usaha sebelumnya mungkin banyak difasilitasi oleh Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil untuk menempuh segala cara supaya anggaran Kelurahan Apala ditandatangani oleh Ibu Camat. Tapi sampai hari ini belum ada niat baik dari beliau untuk melakukan itu. Akhirnya dengan segala keterpaksaan kami mengadakan aksi ini untuk menyampaikan secara terbuka. Jadi maksudnya hanya menuntut dan meminta pertanggungjawaban camat sekaligus penjelasan kenapa beliau tidak tandatangani surat permintaan pembayaran untuk dana Kelurahan Apala yang berupa dana fisik 175 juta dan dana operasional kelurahan yang kalau tidak salah 16 juta. Dana operasional ini, kenapa saya mengenitik berat bahwa ini kesalahan, adalah honor 4 bulan kepala lingkungan dan semua aparat kelurahan. Di dalamnya ada termasuk pembayaran listriknya, pembayaran wifi-nya 4 bulan dan tidak terbayarkan honornya. Terus kader itu insentifnya 1 bulan 40.000, kecil. Kepala lingkungan insentifnya 250.000, ketua LPM itu insentifnya 200.000.
per bulan. Terus honor-honor di kantor, kalau tidak salah itu per orangnya 500.000 per bulan. Dan alhamdulillah karena ini bentuk kesaliman dan kesewenang-wenangan pejabat itu tidak terbayarkan. Kami datang ke sini untuk menuntut bagaimana jalan keluar, apakah masih bisa dicairkan atau tidak bisa. Tapi saya beberapa hari ini berpikir tidak mungkin tidak bisa dicairkan meskipun sudah lewat. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir ada orang yang begitu tega kalau mereka tahu bahwa ini tidak bisa cair, terus dia tidak tanda tangan. Ini mengeluarkan dirinya sebagai manusia. Saya tidak habis pikir. Beberapa kali saya sampaikan pada Pak Koramil dengan Pak Kapolsek bahwa saya tidak habis pikir. Ada orang, jangankan pejabat, yang bisa berpikir seperti itu. Ini kesaliman luar biasa. Dan orang yang mendiamkan kesaliman itu adalah bagian dari kesaliman itu. Makanya kami hadir ke sini untuk menunjukkan bahwa kami berada untuk melawan kesaliman. Dan kami akan bersama. Jadi untuk pengantar itu saja dulu. Tapi saya juga melalui kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa kalaupun tidak ada penyelesaian untuk pembayaran ini honor, insya Allah saya sudah berkoordinasi dengan, saya sebagai Ketua LPM, berkoordinasi dengan Pertelura Apala. Insya Allah kami usahakan untuk membayar mungkin sumbangan-sumbangan masyarakat Apala. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada orang-orang yang telah bekerja 4 bulan, kemudian tidak digaji. Jadi untuk sementara, sekian dulu. Mungkin ada tambahan sebentar dari saya juga. Ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada adik kami, Andi Mantra Budi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya merasa berbangga sebagai putra Apala. Ewi tani pasen aku Apala. Namun pagi ini saya merasa kecewa karena Ibu Camat Kecamatan Barabo tidak hadir menemui kami. Kami ini wargamu, kami ini anakmu. Jangan ajari anak untuk melawan orang tuanya. Ini temoni matandre pangada retak. Engkau biasa sipaka tahu, sipaka lebih. Tapi kalau pemimpin seperti Ibu Camat mengajarkan kepada kami untuk bersuara lantang, jangan kira kelurahan Apala warganya semua orang kampungan. Salah Ibu. Orang tua kami memang petani, tapi orang tua kami menyalahkan kami sehingga kami terdidik. Jangan pecundangi kami. Jabatan yang kalian dititipkan adalah amanah dari rakyat. Ingat Pak, ingat Bu, seragam yang ada di dalam gajita dari pajak rakyat. Apa yang kami inginkan sederhana. Pada dasarnya kami orang Apala sejak berdirinya desa Apala sampai menjadi kelurahan, warga Apala sangat hormat dan patuh kepada pemimpinnya. Namun hari ini kami harus bersikap untuk mengajarkan bagaimana berdemokrasi.
alasan yang tidak masuk akal. Kenapa kalian tidak mau menandatangani? Nah, bukan Juwanta, uangnya di pemerintah pusat. Curiga saya, curiga ini opini. Walaupun tidak berdasar, jangan sampai ini adalah imbas dari pilkada. Jangan sampai ini imbas dari pilkada. Mudah-mudahan itu bukan. Karena kalau itu betul bahwa camat tidak berintegritas dalam memimpin daerah. Warga Apala memang petani. Warga Apala memang tidak kaya seperti warga yang lain. Tetapi jangan pernah coba-coba dengan warga Apala. Kami siap mati untuk membela tanah kelahiran kami. WA Ibu Camat luar biasa. Terancam. Ilo dapat Ibu. Ilo dapat Ibu. Minta maaf bukan sama Lurah Apala. Minta maaf sama warga Kelurahan Apala. Ingat, Kelurahan Apala adalah ibu kota Kecamatan Barebo. Patron, jangan cederai bupati terpilih dengan aksi-aksi yang tidak terpuji seperti itu. Kami mendukung. Terus terang, saya beda pilihan dengan warga Apala yang lain dalam hal politik, tetapi pilkada sudah selesai. Saya sangat menghormati bupati terpilih dan siap mendukung seluruh programnya. Namun sebelum dilantik, bupati terpilih sudah dicederai oleh oknum camat Kecamatan Barebo. Luar biasa. Mana Ibu yang katanya mau buka baju dinas? Mana Ibu yang katanya siapa mau mati, saya atau dia? Kenapa tidak hadir di sini? Mana? Saya selaku warga asli Apala sangat miris melihat kehidupan di Kelurahan Apala. Jangan bodohi lagi rakyat. Semoga aksi demonstrasi hari ini adalah akhir dari pembodohan untuk masyarakat Kelurahan Apala. Jangan pada takut-takuti warga. Ingat, negara berdiri karena rakyatnya berdaulat. Ingat itu. TNI Polri adalah mitra masyarakat. Camat adalah orang tua kami. Kelurahan adalah orang tua kami. Jangan ajarkan anak tak sebagai anak yang durhaka. Apa alasannya sampai detik ini kita di Kelurahan Apala? Jangan memprovokasi rakyat. Kita harus bersama-sama menjaga ketertiban umum. Tetapi kalau pemerintahannya seperti ini, siapa yang rugi? Ibu Camat bukan ke orang Barebo. Ibu Camat bukan ke orang Apala. Jangan tinggalkan luka. Jangan tinggalkan duka. Karena kita orang Apala sampai mati dan mati akan dikubur di tanah Apala. Jadi saya minta kepada perwakilan kecamatan keluar temui kami. Apa solusinya? Apa solusinya? Kami menghargai Bapak. Kami tidak akan anarkis, Pak. Engkau sekolata, dena pada camata. Kita ada pendidikan, walaupun masyarakat Apala 80% petani, tapi masyarakat Apala mendahulukan budaya si pakai tahu, si pakai lebih. Jangan berlebihan. Ini hal sepele. Masiri kini tak tolong lebih. Kau dega siri tak ingin raki siri. Apa sih sisa ditandatangani? Sekarang tahun sudah penanggalan tahun 2025. Kalau ditandatangani hari ini, apakah dijamin cair? Kami mengerti aturan, Bu. Kami mengerti aturan, Pak. Kami diam karena menitipkan amanah ini kepada kecamatan. Jangan sampai petugas kecamatan menganggap kami bodoh. Salah kita. Salah kita. Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang bebas berpendapat, dilindungi oleh undang-undang. Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapatnya.
Itu Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya anggap pegawai kecamatan adalah pegawai yang sangat kredibilitas. Tapi jangan sampai hari ini meninggalkan duka. Ukali Norki. Baik tanah 44 tahun saya sudah hidup, Pak. 44 tahun saya sudah hidup. Tidak pernah ada di pikiran saya untuk berdiri orasi sama orang tua saya seperti ini. Memang nggak tahu mati saya tapi orang tua. Saya hormati di dalam. Saya anggap selama ini saya diam. Cuma sekarang saya sudah muak. Kok dipakai lebih ke rakyat tak? Kok dipakai raja ke rakyat tak? Ada semena-mena. Kau uji ki inrangi siri, kau lihat siri pak, upinrangi ki. Siri malah. Kita reportkan semua, Bapak Polisi, Bapak TNI, hanya persoalan sepele seperti ini. Harusnya ini tidak terjadi. Sudah apa? Sudah diketahui publik bahwa pemerintahan kecamatan Baroko bobrok. Waduh ingin sesampah siri selama ini. Tetapi dia kalau disampah siri tak jadi makanan si pakai siri sih tak kalah. Hal-hal sepele Pak, hal-hal sepele. Harusnya pihak kecamatan memberikan alasan kepada kami. Pak, hakna kasihna tahu dialah hakna. Pegawai kelurahan tidak terima honor. Ini menyamar tuh Pak PNS. Yang kasih honor, bagaimana kalau anak kita yang jadi honor dan tidak digaji? Maka lorot tamanan dari Cigorota. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ingat Pak, PNS itu pensiun di usia 60-65 tahun. Ini kalau main PG ke pensiun nih. Saya adalah anak pejabat yang sudah pensiun. Dari dalam ini ke tempat waktu. Jadi upitaki contoh. Ia ada dalam camil lebah. Waktu ke tempat waktu menjabat. Asowanin kata boleh dimulai. Setelah pensiun dengan dalam nitai. Makanya sadar kita. Sadar Pak. Jangan itu baju dinasmu menjadikan kesombongan. Saya menghormati manusia bukan karena jabatannya, bukan karena kastanya, bukan karena hartanya, tetapi saya menghormati manusia karena sifat dan sikapnya. Siapapun yang menghormati saya, siapapun yang bisa menjadikan saya manusia, maka saya akan menjadikannya dewa. Saya minta daripada berpanjang lebar, tolong Bapak atau Ibu Camat silakan keluar. Berikan penjelasan kepada kami. Berikan penjelasan kepada kami. Apa alasannya? Kenapa dana ini tidak ditandatangani? Saya minta, ayo keluar diskusi secara intelektual. Kita ini orang-orang berpendidikan. Betul. Sini, di kendaraan sini. Sini, di kendaraan. Di sini saja supaya warga apalah kelurahan apalah mengetahui. Kenapa tidak ada mana Pak? Begini, saudara-saudara. Dana ini tidak cair. Bisa saja masyarakat beropini bahwa lurah yang mengambil dana itu. Bisa saja lurah yang mengambil dana itu. Oleh karena itu, pihak kelurahan membawa warganya agar terang benderang. Ya, betul. Pak, jangan mau baik-baik. Berapa kali sudah bikin mediasi sama Pak Dan Ramil. Tapi camat tidak mau. Sebaik apa lagi dan sesabar apa lagi kita sebagai warga Pak. Ya, tuh. Ini bukan bahwa hal kemarin langsung kita lakukan hari ini. Tidak, berbulan-bulan Pak. Berbulan-bulan. Kita berusaha sebagai anak. Bapak di sini adalah orang tua kami. Begitu Pak.
Jadi berbulan-bulan kita, ini bukan persoalan kemarin langsung kita turun aksi, tidak Pak. Kita sudah media jauh, harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Karena beliaulah yang memperkeruh masalah. Pernahkah ada warga Kelurahan Apala yang datang demonstrasi di sini Pak? Tidak pernah. Seumur hidup tidak pernah. Kami sangat menghormati Mas Iri Pak. Saya malu kepada orang-orang tua kami yang telah meninggal. Di generasi kami ini terjadi seperti ini. Malu Pak. Malu. Selama ini Apala damai, tidak ada permasalahan, kita tidak repotkan politik, tidak repotkan Koramil. Kenapa camat yang membuat kita seperti ini? Tolong Pak, dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja. Sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Tapi namun memang tadi malam saya ditelepon oleh Ibu Camat untuk menyampaikan sepatah kata bahwa tolong disampaikan salam saya kepada perwakilan yang saya informasikan bahwa tolong diketahui perwakilannya untuk menyampaikan ke Lurah untuk ketemu sama Ibu Camat. Hanya sebatas itu. Sudah tidak ada diskusi. 1 bulan lebih kita memohon diskusi, tidak ada. Sekarang nasa kebapil lorot topalan. Lanjutkan ke kota. Saya mau dengar suaranya Ibu Camat sekarang. Saya mau dengar suaranya Ibu Camat sekarang. Lanjut ke kota. Kalau tidak, aksi ini kami lanjut ke DPR dengan massa yang lebih banyak. Kami tahu bagaimana regulasi menyampaikan aspirasi. Kami sangat tahu. Ya, minta terus ya telepon. Telepon Ibu Camat untuk klarifikasi ini masalah. Orang Apala lolok ke Galungnya mampu. Gara-gara ini dipersuara lo ke apa kau? Jama-jama ngagai iya. Ketemu langsung. Masa baru membangun komunikasi ini, tapi ini mah udah pada pengetahuan. Kita hormati selama ini. Kita hormati Pak. 4 bulan nih, 4 bulan, bukan waktu yang sedikit. 4 bulan. Gajinya honor-honor, dia diwajai kasih gara-gara tanda tangan. Mas, kau nak itu dia dipakai. Bukan siapa-siapa. Kita repotkan aparat. Padahal hal yang sederhana bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Marilah kita sama-sama turunkan ego kita. Seorang pemberani adalah orang yang mampu mengakui kesalahannya. Dia adalah kesatria sejati. Seorang kesatria sejati adalah orang yang mampu mengakui kesalahannya dan minta maaf atas kesalahannya. Itu adalah kesatria sejati. Bayangkan Pak, hal seperti ini hanya kita disuruh wakili. Terus apa keputusannya? Mau lagi datang besok dengan masa yang lebih besar. Loh, kita di Mesiri didatangi Pak kantor camat, biasa panggil di Mesiri, namanya di Topal Mesiri itu. Luar biasa. Bayangkan sebelum Ibu Camat minta maaf Bapak Kepolisian, jangan sampai kami berbuat anarkis. Nggak sama itu ditarumpuk Pak. Bisa. Cuma dia lo mulai ya roh pilihan terakhir. Pilihan terakhir itu. Kita sangat menghargai Pak, sangat menghargai. Sangat menghargai. Sikat saja kantor. Leluhur kami Pak di Apala membangun mulai dari zaman Mado, desa,
Damai sejahtera, Pak. Damai. Pernahkah kita dengar orang Apala berkelahi? Pak. Kita menghormati. Angkat topi, Pak. Cuma jangan sampai kita berbaju seragam, kita anggap diri tak lebih pintar, deh. Janji, Pak. Itu opini. Yang dikatakan opini belum pasti. Tetapi kalau kami diplomasi di dalam, dengan warga terbatas, kami keluar terus kami diam. Warga yang mempercayakan kepada kami bisa beropini. Nah cerita di Munriki na samugiye. Maka dai turun di kapal dicampet timuna. Coba Pak, hal yang sederhana. Sekarang sudah tahun 2025, masa kinerja masih seperti ini? Kami diplomasi di dalam. Kami mau bicara sama siapa? Tidak ada penentu kebijakan. Tidak ada penentu kebijakan. Apa gunanya? Kita mau hanya diberikan bahasa retorika. Bapak bisa bertanggung jawab, bertanda tangan. Tidak bisa kan? Terus kenapa Bapak mau manggil kami ke dalam? Hanya sebatas menyampaikan saja. Ini sudah sampaikan saja langsung. Sudah tadi nih. Hanya seperti itu saja. Bagaimana saudara-saudara? Jika sampai besok tidak ada ibu camat tapi kita segel. Kita segel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.